Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pasca, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan dakwah digital program studi Magister Ilmu Agama Islam, jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu mengenai pendidikan parenting versi Dr. Abdullah Nasir Ulwan. Namun sebelum kita lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan keempat narasumber kita yang sangat luar biasa hari ini. Narasumber yang pertama yaitu Ibu Dr. Junana MS. Beliau merupakan Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam UI. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Mas atau Akbar ini. Akbar dari mana? Oh, Akbar. Sudah berkeluarga? Sudah. Oh, sudah berkeluarga. Okay. Ini Bapak Akbar ya saya menyebutnya. Bapak Akbar SHU. Beliau merupakan mahasiswa program studi Magister Ilmu Agama Islam. Kemudian narasumber yang ketiga juga merupakan mahasiswa Magister Ilmu Agama Islam dengan Mbak Siti. Biasanya dipanggil Bunda Siti. Oh, Bunda ya. Bunda Siti Khairul SP ya. Kemudian narasumber yang keempat yaitu Bapak Adi Mustafa Hussein SPD. Beliau merupakan tenaga kependidikan Magister Ilmu Agama Islam. Baik, untuk mempersingkat waktu, berbicara mengenai pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap umat manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan mempunyai wawasan yang luas. Anak merupakan titipan Allah yang terbesar yang diamanahkan kepada orang tua. Abdullah Nasir Ulwan mengatakan tanggung jawab yang paling penting dan diperhatikan oleh Islam adalah tanggung jawab pendidik terhadap anak-anak yang berhak menerima penghargaan, pengajaran dan pendidikan dari mereka. Pendidik yang dimaksud adalah orang tua dan guru-guru. Kemudian menurut Ibu Dr. Junana, bagaimana konsep pendidikan anak dalam Islam menurut Dr. Abdullah Nasir Ulwan? Terima kasih Mbak Desi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami tim dakwah digital untuk yang kesekian kalinya akan menyampaikan Tarbiyatul Aulad versi Abdullah Nasir Ulwan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Mbak Desi, bahwa Abdullah Nasir Ulwan itu merupakan tokoh pendidikan anak yang mana beliau memberikan konsep pendidikan anak itu tidak main-main ya. Kenapa dikatakan tidak main-main? Karena anak merupakan amanah sebagaimana yang disampaikan Mbak Desi. Itu berarti tugas kedua orang tuanya lah yang pertama dan utama untuk menghantarkan anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Sekolah hanya sebagai penunjang. Yang paling utama adalah keluarga yang dalam kepentingannya, bukan kepentingannya, tapi yang punya kewajiban yang utama dan pertama adalah kedua orang tua. Sebagaimana satu hadis disebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Di sini fa abawahu. Jadi kedua bapak dan ibunya yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Yang akan membentuk pertama kali adalah kedua orang tuanya. Oleh karena itu, di sini kami hanya akan mengambil beberapa poin yang disampaikan oleh Nasir Ulwan, yaitu tentang kaidah-kaidah dasar pendidikan anak. Jadi dalam pendidikan
anak itu ada kaidah-kaidah dasar yang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Jadi kita ya ini, jadi kita sebagai orang tua. Kalau sebagai pendidik yang dari lembaga itu mereka menggunakan kurikulum. Jadi kurikulumnya tergantung baik itu pendidikan dari PAUD atau KB keluarga besar atau keluarga bermain. Ya boleh keluarga besar atau keluarga bermain. Keluarga apa sih? Kalau KB itu Hah? Bukan kalau yang bermain itu kelompok. Jadi keliru keluarga. Tapi memang Bu, kalau ini maaf ya saya potong ya Mbak ya. Tapi kalau kita memang perhatikan karyanya Nasi Ulwan ini memang yang paling dominan, yang paling terkenal itu ya Tarbiyatul Aulad fil Islam itu Bu ya. Betul. Memang artinya kalau kita memperlihatkan, bahkan sempat saya baca itu pendidikan anak itu bahkan jauh sebelum anak tersebut lahir. Iya. Memang Apa gitu ya. sebelum anak lahir itu apa Dari kira-kira? kandungan kan ya Bu ya? Kan sepertinya belum, sebelum kandungan. Pernikahan. Pernikahan. Jadi ya Nasi Ulwan itu membahas tentang pendidikan anak diawali dari pernikahan. Iya betul. Bahwa pernikahan itu sunatullah, yang pertama, yang kedua sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Kalau ibu sering menasihatkan ke anak didik, terutama di kelas itu, bahwa pernikahan itu niatnya harus diluruskan. Tadi yang pertama niat karena mengikuti sunatullah, bahwa sunatullah itu laki-laki pasangannya dengan perempuan, perempuan pasangannya dengan laki-laki, itu sunatullah. Kemudian biasanya yang baik dengan yang baik, yang kurang baik dengan yang kurang baik. Ibu mengatakan yang kurang baik lain gitu, yang baik yang ada di sekitar ibu. Dan sunnah Rasulullah, kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi kalau nggak mau nikah itu nggak termasuk umatnya Rasulullah. Nanti ada yang tanya, kalau yang nggak dapat jodoh, labat itu gimana? Itu juga termasuk sunatullah. Jadi Allah memberikan, mungkin dia hanya memperlambatkan saja, mungkin nggak ada di dunia, ya di akhirat insya Allah nanti pakaikan bidadari yang masih suci ya, nanti dapatkan ya bidadara, bisa seperti itu. Itulah Nasi Ulwan. Jadi dimulai dari pernikahan. Jauh sebelum itu memang sudah membentuk ya. Jadi karakter dari pasangan, dari laki-laki maupun perempuan memang sudah sangat menentukan anak yang akan ini betul. Ya, jadi itu menarik ya tadi dimulai dari bab awal itu kan pemilihan calon pasangan. Ya. Itu dasar-dasar utama lah sebelum kita punya keturunan yang baik. Jadi yang saya cermati dari bukunya beliau, ada stepping, ada tahapan yang kemudian diformulasikan bagaimana membentuk keluarga yang baik. Itu goalsnya sebetulnya Bunda ya. Tapi dari kacamata Islam, karena memang latar belakang Nasi Ulwan ini kan seorang pembelajar dan pendidik juga gitu. Nah, fakta di Indonesia sendiri kan sekarang banyak orang-orang yang punya keturunan tapi pada bingung ngurus anaknya. Akhirnya yang bagus dimasukkan ke sekolah-sekolah berkualitas, yang kurang bagus akhirnya ke pesantren-pesantren. Itu kan jadi catatan yang menyedihkan sebetulnya. Nah, disinilah kita kemudian punya patokan, ini bisa dijadikan tolak ukur ke depan bagaimana membangun keluarga yang punya keturunan yang baik. Tapi kenyataannya sekarang Pak, itu bahkan justru yang lulusan pesantren yang berguna insya Allah. Ya. Artinya memang yang dulu memang pandangan orang tua itu anaknya yang kurang mampu itu dimasukkan ke pesantren dengan tujuan memang biar dipondokkan gitu. Tapi ya ternyata setelah dipraktekkan bahkan alumni pondok itu justru sangat bisa bersaing di taraf nasional maupun internasional. Tapi ada juga yang kurang mampu karena dia nakal anaknya juga dipesantrenkan. Itu alasannya bagaimana? Bagus. Bunda Siti. Kalau baca bukunya Dr. Nasi Ulwan itu menarik. Salah satu catatan penting bagi saya karena kebetulan anak saya 6. Buku yang pertama, buku yang pertama tentang pendidikan anak yang saya baca itu ya Dr. Nasi Ulwan. Jadi beliau berpendapat gitu ya.
bahwa pendidikan dasar bagi anak itu adalah di dalam keluarga. Jadi basisnya memang keluarga gitu. Dan itu memang diakui sama Barat gitu ya, bahwa memang mendidik karakter, mendidik nilai-nilai religius, mendidik bahkan nilai-nilai kewirausahaan, nilai-nilai integritas dan sebagainya itu dari keluarga. Jadi sebenarnya tidak masalah sebenarnya nanti memasukkan anak ke pesantren, tapi dasarnya itu dibangun di dalam keluarga dulu gitu. Jadi itu memang keluarga punya peranan penting membangun dasarnya. Mungkin kalau kedepannya ada anak yang dulunya nakal, kemudian dia dibawa ke pesantren kemudian menjadi baik gitu ya, itu paling tidak gitu tetap ada nilai-nilai penting dasar yang dibangun dari keluarga. Paling nggak mungkin keluarganya kemudian memutuskan, oh saya akan memasukkan dia ke pesantren yang memang niat awalnya semoga dia menjadi baik, anak soleh gitu, bukan karena dibuang dan sebagainya gitu. Itu kan dasar juga ya. Fondasinya sih. Fondasinya itu kan kalau yang dibaca di buku itu beliau itu kan ngasih gambaran selain amanah, anak itu kan diberikan pelajaran. Jadi bukan hanya teori tapi contoh praktis gitu. Yang kemarin diceritakan udah juga ya waktu sharing kemarin, ternyata contoh itu sangat penting gitu. Nah disitulah kemudian Nasi Ulwan membawa kita calon para orang tua untuk bagaimana membangun anak-anak karakter itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, kekerasan nggak ada, cinta yang diajarkan, praktek yang diajarkan. Itu makanya kalau kita lihat dalam sejarah Islam kan Rasulullah itu punya anak-anak yang masih kecil itu betul-betul disayang, diayomi, bahkan bukannya diayomi, diberikan apresiasi yang hari ini sebetulnya kurang apresiasi buat anak gitu kan. Gitu ya Bunda ya. Contoh apresiasi Rasulullah itu ketika anak-anak sedang bermain, siapa yang lari ke tempat mungkin manggilnya kakek ke apa gitu ya, ke kakek yang duluan nanti dapat ciuman, dapat pelukan kayak gitu. Yang itu sementara sahabatnya dulu tidak melakukan. Nah, Rasulullah justru mencontohkan seperti itu. Maka kalau sekarang ada istilah atau mengambil bahwa mengajarkan anak untuk sholat itu dari usia 7 tahun, kemudian kalau 10 tahun masih belum bisa, maka pukullah. Kata doroba itu sebetulnya bukan maknanya memukul, karena nyatanya doroba itu kalau dikaitkan dengan sholat artinya aqomaha, berarti menegakkan sholat. Nggak ada kata memukul di situ. Oh iya. Nah ini yang kadang-kadang sekarang ya yang dipukul dulu merasa kalau dulu tidak dikerasi saya tidak jadi orang seperti ini. Nah ini yang menyebabkan itu terjadi terus menerus. Nah sekarang bagaimana kita sebagai orang tua untuk meluruskan makna yang itu sudah bergeser dari yang sesungguhnya dan dari contoh Rasulullah sendiri. Betul sekali Bu. Apalagi yang ini saya jadi paham Bu ya. Jadi kalau dalam hadis yang disampaikan itu fadribuhu. Padahal doroba yadribu itu bisa jadi artinya latih. Berlatih Bu ya. Nah kalau dikaitkan dengan sholat itu kan kaitannya dengan sholat sebetulnya. Ya. Nah itu aqomaha berarti menegakkan sholat. Nah ketika dia fadribuhu berarti tegakkanlah sholat itu dengan sungguh-sungguh, sehingga bukan dengan memukul tapi tegakkanlah sholat itu dengan sungguh-sungguh. Di antaranya dengan cara mencontohkan. Jadi ayo sholat tetapi bapaknya masih baca Quran misalnya. Tapi gitu. aslinya Bu, ini mohon maaf nih Bu. Sebenarnya boleh nggak sih memukul anak itu Bu? Nah itu contohnya siapa yang dicontoh? Rasulullah pernah memukul anak? Ada bayi yang mau didoakan Rasulullah di bangku, kemudian dia kencing sama ibunya disemprot gitu, dimarahin malah ibunya. Itu sakit hati itu bisa membekas sampai lama. Padahal bayi mana tahu sakit hati, padahal bayi juga punya hati. Nah, ini orang tua itu kadang-kadang yang nggak difahami, bayi itu dianggap hanya boneka yang masih kecil. Padahal dia sama kita, yang punya rohani, yang punya jasmani, yang punya perasaan, punya emosi, yang kadang-kadang perlu dihargai emosinya. Nah, menghargai emosi itu seperti apa coba? Emosi anak terutama. Iya ya, memang agak sulit Bu ya. Ketika anak nangis, apalagi kalau istilahnya sekarang tantrum, apa yang akan dilakukan Mas Andi? Dipeluk, dihargai. Memang, tapi kayak gini Bu, ini problem ya. Artinya memang kita menghargai anak ini. Ketika dia menangis, kita berusaha untuk melakukan apa
caranya biar dia tidak nangis gitu. Misalnya dia gini Bu ya, tahu lagi ya. Misalnya dia nangis nih karena minta mainan. Artinya cara kita untuk agar dia tidak nangis yaitu memberikan mainan. Tapi itu justru nanti malah membuat anak tersebut menjadi manja. Nah, iya, bukan manja, namanya saktek saknyet kalau orang bahasa Jawa itu. Dan itu yang namanya welas tanpa alis. Jadi mendiamkan anak sejenak, tetapi membuat dia nangis terus menerus. Jadi setiap dia minta mesti nangis, mesti gulung-gulung. Cara Dan- memberi paham. Nah tadi menghargai emosi anak. Anak kan kecewa nggak dikasih. Nah, kita hargai. Nah kamu kecewa ya, nggak dapat mainan ya. Udah punya belum di rumah mainan? Bisa seperti itu, mainannya seperti itu. Nah, misalnya anak laki sukanya yang mobil-mobilan. Mobil kayak gitu kemarin ada. Oh enggak, nah. Tapi ya nanti itu. Tapi dihargai dulu kekecewaan anak itu. Bukan langsung dipeluk, tapi kamu kecewa ya, kamu sedih ya, nggak dapet ya. Itu yang namanya menghargai emosi anak. Artinya memang harus kita perhatikan Nah, terlebih dahulu Bu ya, secara nanti emosinya. kalau anak itu sudah dihargai, sudah tahu bahwa emosi dia sudah dihargai oleh orang tua, dia juga akan mudah menghargai emosi orang. Nanti kalau temannya nangis atau berantem, kamu sedih ya, iya gitu. Itulah menghargai emosi anak. Nah, mungkin ini Bunda Siti itu tadi sudah cerita ya. Ini maaf lagi Bu, agak kembali ke sebelumnya tadi disampaikan, tadi kan sempat disampaikan bahwa pendidikan anak itu jauh sebelum bahkan anak itu lahir. Nah itu contoh yang fix, contoh yang memang kelihatan itu apa Bu contohnya Bu? Karena kan memang anaknya belum ada nih, tapi kok bisa Nasi Ulwan berpendapat bahwa pendidikan anak itu sebelum bahkan dimulai dari sebelum pernikahan itu ya. Nah, itulah kenapa kalau kemarin juga kita sebut bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, itu bukan berarti si anak harus mencium kaki ibu, kaki dicuci, airnya dibuat tutur lah, diminum malah kayak gitu, bukan itu. Justru kewajiban kedua orang tuanya untuk menjadikan anak-anak itu menjadi. Nah, ketika memilih pasangan tadi, itu kan kelihatan karakternya. Kalau di dalam Islam kan untuk memilih pasangan itu yang paling utama kan agamanya, meskipun diawali dari kecantikannya, hartanya, keturunannya, agama. Tetapi yang utama adalah agama. Nah, gimana mereka itu ketika memilih itu sudah punya karakter kedua orang tua ini. Ternyata misal ibu memilih bapak dulu ya karena sholatnya bagus gitu. Nah ini berarti ke depan kita berdua akan mendidik anak-anak untuk mendahulukan sholat daripada kecantikannya. Nah kebetulan ibu cantik, bapak ganteng itu hanya kebetulan saja. Tetapi yang paling utama adalah mendahulukan, dia setiap waktu sholat mesti terus mengajak sholat. Nah, ini kan pemilihan seperti ini nanti berbekas kepada anak-anaknya. Artinya memang kalau anaknya yang cantik-cantik, jarang orang tuanya nggak cantik gitu ya. Iya. Makanya nggak bisa ya. Biasanya memang buah itu jatuh tidak jauh dari buahnya. Dari pohon. Dari pohonnya. Buah membuahkan kan Bu. Berarti memang ya Bu ya, kualitas anak itu ditentukan dari internal, dari keluarga orang tuanya. Betul. Berarti latar belakang orang tua itu memang sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau anak kok membuat orang tua ada yang mengecewakan, harusnya orang tua yang introspeksi dulu, bukan yang disalahin anaknya, malah dimarahin. Marah itu boleh selagi itu proporsional. Anak cuma nggak ngembalikan piring ke tempatnya, dipukul ceplok, kita saya ngomong cerasa gitu mantep. Itu kan sama sekali tidak mendidik. Kan tinggal ditanya, piring itu tempatnya di mana? Misalnya kan kayak gitu, itu kan lebih enak. Atau kalau tidak, kadang orang tua itu mau mengungkapkan rasa sayang itu tuh dengan kata marah-marah itu tadi, padahal bukan itu. Kadang belum tahu caranya mungkin. Cara yang tepat itu. Nah ini Ustadz Akbar ini punya TK, namanya pusing katanya, justru yang membuat pusing orang tuanya. Kerjaan kita cari masalah ya. Menceritakan bagaimana metode untuk mengajarkan anak di TK gitu.
Kalau di TK sendiri, jadi saya sama istri itu punya visi yang sama, tadi kan nambahin juga. Jadi pasangan suami istri itu memang jadi supporting system buat gimana nanti anak kita mau jadi apa. Kalau kemudian yang menarik tuh dulu di waktu di tim sepak bola itu hanya gara-gara senang makan bakso atau senang main bola, namanya pemain bola. Ada namanya itu di Bandung itu namanya Viking ya. Itu supporter sepak bola, terus gara-gara suka sama bola punya anak namanya Jayalah Persibku. Kan aneh sekali gitu kan. Makanya memang itu nasi ulam betul. Jadi basisnya sebelumnya itu memang ada karena nanti menentukan anak ke depan. Termasuk anak saya tiga-tiganya itu baru 3 nih, 2 nih, tapi masih digantikan lupa. Sampai lupa. 2,5. Yang satu namanya Fatia Mihrimah Sultan, yang kedua Muhammad Hafiz Ali Fatar. Jadi dua-duanya punya filosofis juga. Jadi kalau nanya bisa saya jelasin sejarah. Karena tadi supporting system kita itu penting dengan pasangan kita. Jadi kita mau buat anak, oke anaknya mau jadi apa? Mau jadi ulama, mau jadi ahli kesehatan atau apa kan terserah. Betul. Nah itu yang sebetulnya di nasi ulun disambungkan itu beliau melihat potensi juga dari masing-masing anak pengembangan seperti apa gitu. Nah kalau pengembangannya nanti terserah dengan kapabilitas masing-masing. Gitu. Jadi kalau untuk sampai ke tahapan nanti anak ke depan tuh harus jangkanya panjang itu. Jadi ini proyek jangka panjang. Ibadah paling lama. Iya, ibadah paling lama. Iya, dan nggak ada kata berhasil selagi dia belum menghadap Allah dalam keadaan selamat. Pendidikan baru berhasil ketika menghadap Allah dalam keadaan selamat. Artinya kan tadi bisa jadi kita merencanakan anak tersebut misalnya ahli dalam tenaga medis misalnya, tapi belum tentu dia menjiwai. Bisa jadi ya? Yang menjiwai itu susah dilihat ya. Tapi kalau melihat potensi sih kemungkinan besar bisa. Nah, bisa diarahkan. Bisa diarahkan. Contoh misalkan di dalam Al-Quran sendiri kan sebetulnya kita diajarkan untuk melihat supporting system tadi. Misalkan keluarga Rasul. Kenapa kita contoh Rasul? Karena beliau sukses. Suksesnya apa? Menghantarkan visi jangka panjangnya itu bukan 100-200 tahun, tapi sampai kehidupan setelah kematian itu. Gitu kan? Anak-anaknya semua masuk surga tuh. Terus istri-istrinya semua masuk surga. Dan semua nabi punya prestasi seperti Rasul. Makanya kenapa Rasul disebut qudwah tadi. Nah, kalaupun terlalu susah nih Rasul, Al-Quran menjawab lagi, ada namanya keluarga Imran. Imran itu kan punya anak, terus punya menantu, punya cucu, bahkan jadi nabi. Padahal Imran tuh para ulama sepakat bukan seorang nabi. Betul. Tapi supporting system itu bisa berketurunan gitu. Dan jadi kita tuh sebetulnya sekarang yang dibutuhkan tuh bagaimana kita bisa mencontoh mereka dan kita kaitkan fakta yang ada dalam Al-Quran itu dalam kehidupan kita hari ini gitu. Jadi itu yang harus berjalan, karena kalau kita contoh yang lain trial and error terus kan. Contoh misalkan konsep pendidikan di Amerika, di Prancis. Di Prancis sendiri yang saya pelajari itu mereka sangat individualistik gitu. Dari kecil tuh emang sudah dididik seperti itu, ego tinggi sekali gitu. Dan selain itu juga mereka punya historis tentang rasis juga kan. Jadi kalau misalkan ada yang warna kulit berbeda, mereka agak berbeda penyikapannya. Islam ini sudah universal, tinggal aplikatif diterapkan. Nah, tinggal contohnya tadi. Nah, garis besarnya tuh nasi ulan memberikan tahapannya itu loh. Jadi kerangkanya di situ. Nah, tinggal kita ambil aja satu-satu. Nah, itu coba saya terapkan di TK. Nah, di TK itu lebih kompleks karena yang jadi masalah tuh mak-mak. Itu lebih susah untuk mama. Ibu silakan di luar dulu, anaknya itu belajar. Itu susah kan ngarahin mama, enggak di sini aja. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sendiri sebetulnya lebih praktikal karena kita nggak pakai banyak teori, malah hampir 80% itu praktek. Jadi kita program untuk menghafal Quran saja pakai gerakan. Pakai gerakan itu kan. Jadi itu lebih mudah daripada kita ajarkan teori. Anak-anak nggak ngerti teori. Betul. Tafsir ini penjelasannya nggak ngerti. Tapi kalau mereka dikasih contoh, mereka bergerak ikutin irama kita, mereka bisa sendiri. Dan alhamdulillah dengan cara seperti itu mereka bisa hafal satu juz gitu. Satu juz maksudnya bukan satu juz. Iya. Satu juz sama mereka insya Allah bisa. Di umur berapa itu? Itu tuh 4 sampai 5. Sudah hafal satu juz. Karena latihan tiap hari dan fokusnya ke situ. Dan hafalannya teorinya berbeda ya dengan praktiknya ya.
Artinya bukan dilafazkan begitu, disuruh ngikutin. Ini suruh ikutin gerakan, sambil ngomong sambil gerakan. Oh. Jadi dua, jadi lewat kata-kata sama lewat gerakan. Gerakan itu kan menjelaskan Iya. makna dari yang dihafalkan itu. Anak-anak kan nggak paham teori masalahnya. Betul. Artinya kalau disuruh baca diajarin gini malah lebih sulit ya. Iya. Mereka makanya waktu kemarin dapat materi siapa ya, Prof Usman ya, Usman Abu Bakar itu beliau bilang usia 0 sampai 5 itu emang paling banyak anak-anak itu dikenalkan, gitu, dikenalkan dengan sebanyak-banyaknya nama-namanya itu apa itu aja. Jadi ini apa, jadi anak saya juga ketika ini apa, aku ditanya itu. Jadi kita ngasih banyak maklumat atau informasi aja, ya teori Umur segitu masa emas. sama golden age. Dan kalau mereka tersakiti tadi kata Bunda, sakitnya tuh berbekas sampai ke atas usia-usia yang lebih gede. Sakitnya di sini. Di sana jangan sakit. Nah ini Bunda Siti itu punya prinsip homeschooling. Mungkin bisa Gimana itu? dimasukkan. Ya bisa diceritakan Oh, kalau ya itu tadi, kalau saya sih sama suami kita memang support sistemnya dari awal udah memilih yang harus sevisi gitu ya. Berarti ini sekaligus praktek Iya. nasi uluan ini, Bun. Jadi pendidikan untuk anak itu memang harus dimulai dari keluarga. Kayak misalnya tadi bagaimana untuk solusi misalnya anak tantrum gitu ya, misalnya seperti itu. Orang tua kan biasanya memilih solusi yang instan gitu. Misalnya dengan marah gitu. Marah itu solusinya cepat gitu. Tapi kan tidak long lasting. Jadi tidak bertahan lama gitu. Coba misalnya kita bersabar bertahan misalnya 2 sampai 3 menit gitu ya untuk menjelaskan gitu ya dengan baik, dengan rasa kasih sayang gitu ya. Itu hasilnya jangka panjang gitu ya. Jadi memang ya itu tadi mendidik anak tuh jangka panjang. Gak ada yang hasilnya instan gitu. Dan itu nanti udah nikah pun masih tetap kita proses. Masih Ya, orang tua. ini saya yang sudah mengalami, anaknya sudah Ya, nikah semua. itu Itu masih proses pendidikan ke anak itu sendiri. Bagaimana mendidik anaknya gitu. Tapi kalau ibu nggak mengintervensi bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka, tapi ketika mereka bertanya, nah itu waktunya ibu untuk mendidik ulang gitu atau mendidik lanjutan gitu, bukan ulang ya, lanjutan. Jadi memang tidak pernah putus, Bu. Ya, pendidikan keluarga itu nggak ada pernah putus-putusnya, dan di mana saja, kapan saja. Sekarang kan bisa dengan video call. Itu sudah anak-anak itu sampai sudah hafal, meskipun jauh dengan kita, ketemu sudah tahu ini siapa gitu. Iya. Dan itu hal-hal yang seperti itu jangan iptek atau IT itu dianggap benar-benar akan mengganggu dalam pendidikan kita. Tidak, tinggal kita cara memanfaatkannya saja. Karena ketika kita salah memanfaatkannya, ya jadi korban anaknya. Anak lebih cepat untuk beradaptasi dengan fitur-fitur atau aplikasi yang ada di dalam. Terkait dengan impact, khususnya HP mungkin Bu, ya. Ini kan tantangan untuk orang tua sekarang nih. Bagaimana ini anak tantrum minta HP, dan bagaimana solusinya untuk mengatasi itu? Mungkin dari Bunda Siti. Nah, yang Bunda Siti tahu. Iya, Kalau karena saya juga bekerja digital gitu ya, ngerti teori gitu ya. Jadi kalau anak masih di bawah 5 tahun, 4 tahun itu tidak ada screen time sama sekali gitu. Jadi memang tidak diberikan HP. Kalau yang untuk anak-anak sekarang, mereka HP-nya cuma untuk belajar online, belajar. Kebetulan kalau pagi kan ada kelas nafid, kelas nafid online. Jadi itu pun hanya 2 jam. Setelah itu ya tidak ada tidak bermain HP. Main HP-nya nanti Sabtu Ahad ada jadwalnya. itu pun harus didampingi. Dan itu pun harus harus didampingi. Kemudian ada ada jadwal, Batas. bukan dari pagi sampai malam kemudian Iya. HP. Karena Ya. memang kebanyakan kalau ada masalah dengan anak kemudian diberi HP, anak tuh antem. Gitu. Tapi itu kan bukan solusi yang long lasting, Iya, nggak bertahan betul. lama. Iya. Maksudnya instan banget, tapi hasilnya itu jangka panjangnya buruk gitu. Seperti itu. Jadi memang lagi-lagi orang tua yang harus mengkondisikan dari awal, bukan HP solusi untuk anak diem.
Karena memang diam harus itu belajar. yang Mungkin langsung di ini Bun, apa namanya, diajarkan cara prakteknya itu sebenarnya bagaimana kok bisa yang anteng tadi tanpa HP, mungkin contoh Bun. diawali Kalau- dengan apa kegiatan Kalau aktivitas kalau ya. saya sendiri aja bikin ini ya, bikin apa namanya project gitu ya. Biasanya per 3 bulan gitu. Jadi bisa mudah evaluasinya. Jadi biasanya kita bikin worksheet, apa, lembar-lembar belajar, terus kemudian apa permainan-permainan, bikin DIY gitu. Seperti itu. Nah itu nanti DIY itu do it yourself. Membuat sesuatu yang apa ya, Karya-karya, gitu Bun. ya, merangkai membuat sesuatu. Iya. Nah itu masuk portofolio, maksudnya anak-anak sebelum dia sampai nanti kelas 4 SD dia harus menyelesaikan beberapa proyek itu. Itu banyak dan apa namanya jadwalnya, schedule-nya itu udah banyak di Dan itu efektif ya, dan Bun? lebih efektif Daripada memberikan HP secara daripada lisan. memberikan HP. Betul. Kan nggak tahu kalau anak bisa akses, kan nggak tahu akses apa, kalau bisa Iya. tidak damping itu bahaya juga. Bahaya juga, apalagi kalau ini kadang-kadang kan masalahnya mungkin gini, lingkungan. Iya. Anak-anak tetangga misalnya, apalagi kemarin selama pandemi gitu ya, itu kan mereka jadi bebas ya, megang HP gitu, mereka bawa HP keluar, dan ketika saya cek apa sih isi HP-nya itu, wah masya Allah, subhanallah itu kan, maksudnya benar-benar orang tua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Isinya tuh sampai bikin astagfirullah gitu ya, maksudnya ada orang tua setega itu memberikan sebuah perangkat yang untuk orang tua saja tuh bikin merinding gitu ya, itu diberikan untuk anak-anak usia SD, TK. Jadi memang. Nah kalau di TK secara Kalau di resmi TK mereka gimana? Nggak ada HP memang kan? Nggak ada. Nggak ada yang boleh Kan bawa. kita tuh TK-nya tuh sama santri udah, jadi kita bangun circle sendiri. Termasuk anak saya tuh tahu senang HP, tapi saya coba alihkan saja. HP-nya ya disimpan. Karena saya mikir jangka panjang ini udah mau kita rugi uang karena Iya. beli gadget yang mahal, Iya. rugi pulsa, rugi anak. Rugi anak, Ya, anak nanti yang kalau selesai. anak nakal, kita nyalahin anak juga kan, Iya. kasihan. Jadi Iya. kayak itu kayak bom waktu aja, nunggu kita nanti bahaya sendiri ya. Nah jadi lebih baik memang di jangka panjang itu dengan membuat program sendiri aja. Gitu, gimana sih anak-anak ini? Karena anak-anak tuh butuh pengenalan, itu tuh butuh kita. Fungsi kita kalau misalkan cuman istri saja yang atau istri aja yang ngurus, anak itu kehilangan sayap kan untuk terbang gitu. Harus sama-sama sayap ayah dan sayap ibu. Itu fungsinya harus berjalan. Artinya memang peran dari bunda dan peran dari ayah Iya. harus berdampingan. Iya, karena saya udah bilang saya jadi orang yang paling lembut aja. Nah yang jadi Ayah justru yang jadi paling lembut. iya aktor, jadi aktor. Rumah tangga. Aktor ya. Nah, kalau istri itu yang tegas. Jadi nanti kalau dia tegas cuma nyari ayah. Gitu. Oh, justru di situ Iya, ya. jadi memang harus kayak banyak buat strategi. Jadi keluarga ini harus bentuk ada dinasti politik yang harus kita bangun gitu. Bentuknya nggak bisa. Udahlah kamu terserah kamu punya potensi nih. Tapi kan menjaga aktor lebih sulit, apalagi long live. Iya. Hah? Menjaga aktor jadi yang lembut. Tugasnya sabar. Sabar ya. Karena buatnya nanti kan kalau saya pikir gini, saya bakal rugi banget kalau nanti suatu hari saya mati, anak saya nggak nyolatin saya kalau anak saya cowok. Betul. Itu kan rugi banget. Nggak bisa doain. Kenapa kok pakai cowok? Memang cewek nggak boleh nyolatin? Ya. boleh. Mau jadi imamnya bunda. Kan cewek nggak bisa jadi imam. Nah kalau perempuan semua ya boleh itu aja. Ya. Ya, jadi sebetulnya bukan cowok atau cewek sih, dua-duanya itu aset besar. Iya benar. Yang cewek itu saya sudah bilang. Soalnya ibu nggak punya anak cowok aja. Jadi Kalau cowok ya, mau disolatin siapa gitu Iya, kan? benar. Tapi jadi imam nggak bisa. Cuman kalau buat perempuan kita anggap sebagai wasilah kita untuk dapetin surganya Allah kan. Kalau bisa Betul. ngikut dengan baik, ya itu kan berarti effortnya harus besar. Nggak bisa murah. Gitu. Dan jaminan punya anak perempuan itu jaminannya surga. Jadi surga betul, asal pintar ngerawat, ngedidik. Iya. Gitu. Apalagi kalau 3, langsung anaknya. Itu jaminan bun ya. Jaminan kan ada hadisnya. Ada hadisnya. Bunda tahu satu lagi betul. Saya cuma satu ya. Tapi katanya kalau dua juga gitu katanya juga. Tapi cowok-cewek beda, treatmentnya beda bunda. Ya. Ini karena sudah diingatkan waktu sepertinya ya. Baik, Bunda Junana, Bunda Siti, kemudian Mas Anwar sama Mas Andi. Kalau kita
berbicara mengenai paneling sepertinya sampai sore nanti nggak bisa. Nggak habis-habis. Iya, mungkin kita cukupkan sampai sekian dan bisa disambung pada kesempatan lain kali. Terima kasih. Kita aturkan kepada Ibu Dr. Junana, kemudian Bunda Siti, kemudian Mas Akbar dan Mas Adi atas kesempatan telah membersamai kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.